kalau kita ibaratkan seperti gunung es ya Mbak Maria. Kasusnya banyak, tapi orang tidak mau bercerita. Setidaknya kalau kita mengacu ke pasal 10 di Undang-Undang PKDRT, itu ada 5 hak korban yang dilindungi secara hukum. Badannya itu sudah ditembok gitu, sudah ditahan sama suaminya. Suaminya sudah pegang pisau di depan mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVNU di mana saja berada. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan LKK PBNU, yaitu menebar rahmah bersama keluarga maslahah, merupakan program LKK PBNU yang biasa dilakukan pada setiap Ramadan. Alhamdulillah pada kali ini saya Bu Zaina Zen akan mengantarkan diskusi bersama sahabat saya, senior saya, panutan saya, yaitu Mbak Maria Ulfa Ansor. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Mbak Maria? Sehat, Alhamdulillah. Tentunya itu yang menjadi penting, sehat walafiat. Ya, amin. Lahir batin tentunya. Ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sama-sama bersilaturahim dalam ngobrol ya Mbak ya. Ngobrol di sore hari dalam mengisi bulan Ramadan, tentunya ini juga manfaat untuk pengayaan teman-teman, pengayaan sahabat-sahabat, pengayaan para pemirsa TVNU di mana saja berada. Kali ini yang akan kita angkat menjadi pembicaraan kita, yaitu tentang kasus atau pencegahan terkait dengan KDRT. Ya Mbak Maria, pada kali ini saya yakin persoalan ini persoalan yang tentunya kalau kita ibaratkan seperti gunung es ya Mbak Maria. Kasusnya banyak, tapi orang tidak mau bercerita. Orang tidak mau melaporkan kejadian yang terjadi dalam rumah tangga mereka, dan mereka menganggap ini adalah urusan saya, bukan urusan semua atau urusan orang di luar sana gitu ya Mbak Maria. Dalam Islam sendiri kita ketahui dalam surah Ar-Rum ayat 21, di situ menjelaskan bahwa konsep keluarga, yaitu menginginkan atau ideal dalam membentuk keluarga itu menginginkan adanya keluarga sakinah mawaddah warahmah dan maslahah tentunya. Nah, tapi ternyata banyak nih kasus-kasus Mbak Maria yang terkait dengan itu. Maksudnya ketika itu konsep kita yang mengajarkan bahwa dilarang melakukan kekerasan terhadap siapapun di dalam anggota keluarganya, tapi ternyata banyak Mbak Maria kasusnya. Mungkin Mbak Maria sebagai senior atau juga yang memang sudah kita kenal banyak bergelut di Komnas Perempuan, bisa bercerita tentang apa itu yang kira-kira bisa disampaikan terkait dengan KDRT. Ada juga jenis-jenisnya bisa disampaikan juga di sini. Saya persilakan Mbak Maria. Ya, terima kasih Mbak Nena. Jadi memang apa yang ada di dalam konsep keluarga maslahah di Ar-Rum dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Lalu dalam ayat lain misalnya dalam relasi hubungan suami istri itu disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu ya. Tetapi memang dalam realitas ya manusiawi, tetapi juga ada batasnya. Dalam kebetulan tadi Mbak Nena menyebutkan tentang kasus-kasus ya. Jadi kami di Komnas Perempuan itu ada namanya pengaduan masyarakat. Ada unit ya, unit pelayanan pengaduan. Banyak yang ngadu ya? Banyak sekali. Jadi rata-rata dalam 1 tahun itu kalau pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan ya, baik melewat telepon, hotline maupun lewat email maupun lewat datang langsung, itu dalam setahun itu rata-rata kasusnya itu cukup banyak ya. Ada sekitar
sekitar 5-6 ribuan kasus itu per tahun ya. Nah, tapi tentu dibagi dalam dikelompokkan dan KDRT atau kekerasan terhadap istri itu termasuk kasus kekerasan terbanyak kedua di dalam pengaduan di Komnas Perempuan ya. Pengaduan yang lainnya tentu ada macam-macam pengaduan. Itu angkanya juga cukup tinggi saya kira kalau dilihat dari sisi angka. Ini angka yang tadi yang saya sebutkan, ada 8.172 kasus itu angka di data Catahu tahun 2023 ya, atau datanya adalah diperoleh dari pengaduan di tahun 2022 setelah Covid itu ya. Iya, masa transisi ya, transisi habis Covid, ya masih ada yang Covid tetapi sudah mulai berkurang. Itu angkanya sekitar dari 8.172 kasus pengaduan itu yang KDRT atau kekerasan terhadap istri itu sebanyak 3.205 kasus. Jadi hampir separuh lebih itu ya hampir separohnya ya terkait dengan KDRT. Nah, angka ini tadi Mbak Nena menyebutkan bahwa orang enggan melapor itu memang betul gitu. Jadi ketika dia mengalami KDRT itu selalu berusaha dulu menyembunyikan, mendiamkan gitu ya, mencari jalan sendiri. Tetapi begitu dalam situasi yang dia mencekam, tidak bisa lagi menahan dirinya, tidak bisa lagi ada jalan yang bisa diomongkan, yang bisa dicarikan bersama solusinya, biasanya kemudian baru melapor. Jadi sudah parah baru ya Mbak Maria? Betul, sudah parah. Jadi diantaranya kasus yang baru nih, ada salah satu dokter X misalnya di Bogor, itu dia lari dari rumah itu setelah suaminya sudah pakai dua tangannya itu pegang pisau. Yang satu sudah mau ditusukkan di punggung, yang satu ditusukkan di bagian yang lain. Lalu istrinya mencoba menahan gitu. Jadi dia mencoba menarik supaya itu. Dalam kasus yang lain juga sama. Kebetulan kasus ini saya ikut menerima kasusnya, ikut menerima kasusnya. Dan ikut membantu mencarikan rumah sementara ya buat perlindungan. Diasingkan sebentar. Ya, itu juga sama. Ketika kasusnya adalah malam hari, kemudian si istrinya itu sudah badannya itu sudah ditembok gitu, sudah ditahan sama suaminya. Suaminya sudah pegang pisau di depan mukanya. Udah berarti mau membunuh ya itu ya sampai kayak gitu. Ya apalagi kalau orang udah pegang pisau langsung ininya udah seperti tangannya yang satu mau mencekik gitu kan. Pegangnya satu tangannya pegang pisau dan posisi istri dipentokkan di tembok gitu kan, sama sekali tidak berdaya. Lalu ketika istrinya teriak, suami melepaskan pisau itu pada saat anaknya terbangun. Anaknya melihat kejadian itu, lalu anaknya teriak, "Mama!" gitu. Baru suaminya melepaskan itu gitu. Jadi dalam situasi-situasi seperti itu, lalu istri yang tadi si pelaku ini dia gendong anaknya, lalu dia lari dari rumah. Kebetulan di depan rumahnya itu masih ada yang belum tidur ya. Jadi di teras rumahnya ada suara, langsung dia minta masuk ke rumah itu. Lalu ya karena dalam situasi seperti itu ya tetangga ini kemudian membukakan pintu, silakan masuk gitu. Tidak lama kemudian suaminya ngejar, minta dibukain juga pintu. Iya, mengejar masih mengejar mau masuk ke rumah itu. Tapi kemudian dari pihak rumah dia bilang stop, jangan. Ini kita melindungi istrinya. Tutup pintu, suami tidak boleh masuk. Dia udah mau membuka pintu pagar gitu. Tapi kemudian akhirnya si tetangganya itu kemudian menyediakan untuk ditempati sementara rumahnya. Silahkan. Jadi karena suaminya itu kan berusaha mau masuk, lalu si yang punya rumah ini si ibu sama anaknya itu disilahkan suruh naik ke atas supaya tidak barangkali sampai kejadian dia masuk dia tidak bisa melihat gitu. Lalu ya itu situasinya seperti itu. Jadi kasus-kasus ya dari yang tadi yang saya sebutkan ada sekitar jumlahnya ada sekitar 3.205 kasus dari 8.170-an kasus itu. Situasinya seperti itu. Jadi orang melapor ke Komnas Perempuan atau juga mungkin ke pengada layanan yang lain itu dalam situasi yang rata-rata seperti itu.
Kemudian Kalau dalam tadi itu penyebabnya apa sampai suaminya itu berkeinginan atau melakukan kekerasan terhadap istrinya, Mbak Maria? faktornya banyak tentu saja ya. Jadi biasanya ya salah satu pemicunya itu kan kalau yang kebetulan yang kasus yang kedua yang saya ceritakan faktornya karena faktor ekonomi. Jadi suaminya ya sebelumnya konon katanya dia bekerja, tapi kemudian COVID kan, jadi dia di PHK. Ini persis kasus lagi masa COVID yang kedua ini. Di PHK sehingga ya dia kemudian jadi ini online gitu, Gojek online. Itu kasusnya itu. Jadi ada proses yang bisa jadi perubahan ini kan juga suami tidak siap gitu. Tapi juga saya kira tentu ada faktor-faktor lain. Kalau yang kasus yang pertama yang saya sebutkan ada Dr. X, itu kasusnya baru dan sekarang masih dalam proses di persidangan gitu. Jadi situasi ini menggambarkan bahwa KDRT itu rentan sekali terhadap istri itu rentan sekali mendapatkan KDRT. Jadi tidak lagi karena pendidikan, pendidikannya ini dokter loh ya, yang saya ceritakan. Pendidikan tinggi, dia dokter, punya penghasilan sendiri gitu. Bahkan kejadiannya adalah pada saat istrinya sedang hamil. Istrinya sedang hamil itu ketika istrinya disiksa oleh suaminya itu. Dan dalam pernikahan meskipun pada umumnya sih memang kasusnya berulang. Jadi KDR itu kasus berulang, ada siklusnya kan, siklus KDRT itu. Jadi setelah dia menjadi pelaku gitu kan, awal konflik kecil-kecil, lalu memuncak menjadi konflik yang besar. Sampai akhirnya sampai berusaha mau membunuh itu kan. Setelah itu istrinya biasanya memaafkan, suaminya minta maaf, diterima permaafannya, lalu bulan madu lagi gitu kan, hidup lagi seperti biasanya, terjadi lagi ada pemicu apa lagi, lalu dia melakukan kekerasan lagi. Jadi siklus itu yang dalam situasi tertentu mungkin bisa ditolerir ya, tetapi dalam batas-batas yang tertentu seperti dua kasus tadi, kalau dari menurut hemat kami ya sudah tidak bisa sudah sulit dimaafkan gitu ya, karena upayanya sudah pegang pisau, sudah mau mencekik, ini kan upaya ya sepertinya ada perencanaan ataupun tidak direncanakan akan membunuh istrinya. Kalau dalam situasi seperti itu ya jelas perempuan istri harus mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun juga dalam konteks menuju proses peradilannya, jadi juga harus mendapatkan rumah aman ya, negara menjamin itu. Perlindungan yang berlaku di negara ini ketika ada kasus-kasus, bagaimana sih korban itu pelakunya harus dilakukan seperti apa, kemudian korban yang ya kalau tadi itu kan dikatakan oleh Mbak Maria bahwa siklus itu akan berulang kembali gitu ya. Itu gimana itu? Ya, kalau tentang perlindungan, kalau kita ini KDRT ini kan kita punya undang-undang ya, undang-undang PKDRT namanya, penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, terkait perlindungan di sini setidaknya kalau kita mengacu ke pasal 10 di undang-undang PKDRT, itu ada 5 hak korban yang dilindungi secara hukum. Yang pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan itu dari pihak keluarganya, dari kepolisian, dari kejaksaan, juga dari pengadilan dan juga dari para advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik yang sifatnya sementara maupun juga berdasarkan pada penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Itu yang pertama. Jadi korban punya hak untuk mendapatkan perlindungan itu, termasuk dari lingkungannya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu juga harus mengarah pada perlindungan korban. Kemudian yang kedua, korban juga berhak mendapatkan layanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini boleh jadi misalnya ketika istri mengalami tadi percobaan pembunuhannya. Psikologinya juga secara psikologis pasti dia mengalami shock gitu. Dia shock gitu. Betul. Dan dia juga mungkin
ketakutannya itu sangat dalam ya. Itu perlu konseling dong. Perlu, dia perlu mendapatkan konseling dan bahkan juga pemulihan psikologisnya. Itu perlu mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan ada, itu pelayanan kesehatan negara menjamin itu gitu. Jadi menjamin untuk pelayanan kesehatan. Kalau sampai misalnya bekas babak belur di ini lukanya itu juga itu juga diberikan layanan kesehatan fisik maupun psikisnya ya. Kemudian bentuk yang lainnya juga korban juga mendapatkan hak untuk penanganan kasusnya. Jadi kalau tadi dia lari dari rumah lalu dia melapor. Kalau kasus Dr. X ini dia lari dari rumah, dia kemudian lari melaporkan ke kepolisian. Nah, pihak kepolisian ini yang harus memberikan jaminan bahwa dia terlindungi, tertangani, misalnya ditangani kasus laporannya, ditindaklanjuti gitu. Jadi tidak hanya menerima kasus selesai, tetapi kepolisian wajib hukumnya menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh korban, dan perlu penanganan secara khusus ya, terutama berkaitan dengan kerahasiaan korban maupun berkaitan dengan keselamatan korban, supaya dia tidak ada ancaman lagi. Tidak ada ancaman lagi. Jadi kalaupun suaminya misalnya mengejar, istri juga harus mendapatkan perlindungan dari kepolisian. Kemudian juga korban yang keempat mendapatkan hak untuk pendampingan. Jadi ketika proses di pengadilan ini kan tidak semua orang biasanya siap ya, bahkan banyak kasus-kasus KDRT yang sudah dilaporkan ketika proses di peradilan lalu dia mencabut laporannya karena menganggap prosesnya lama, ribet, tidak mau memberikan kesaksian dan lain-lainnya. Banyak sekali faktor yang dia tidak tidak nyaman gitu, karena memang proses peradilan hukum kita kan keinginannya mengendur gitu ya. Iya betul. Nah, ini butuh pendampingan baik yang dilakukan oleh pekerja sosial maupun juga pendampingan oleh advokat ya, oleh lembaga bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, dari mulai pemeriksaan sampai dengan proses peradilannya itu perlu ada pendampingan itu. Dan yang terakhir korban juga berhak mendapatkan bimbingan rohani. Ya. Jadi untuk menguatkan batinnya. Betul. Jadi spiritual. Jadi kalau kesehatan psikologisnya itu masuk bagian dari pelayanan kesehatan. Selain kesehatan fisik juga ada pelayanan kesehatan psikis oleh para psikolog dan psikiater misalnya. Tetapi ini bimbingan kayak bimbingan spiritual, ya betul. Itu siapa itu yang melakukan? Tergantung agamanya. Jadi kalau misalnya korbannya ini Muslim, ya tentu pembimbing rohaninya juga dari Muslim. Kalau korbannya non Muslim, misalnya dari Kristen, ya pembimbing rohaninya dari Kristen. Jadi ada motivasi spiritual untuk pemulihan yang bisa lebih cepat gitu. Jadi seimbang. Mentalnya, rohaninya dikuatkan oleh sesuai dengan keyakinan agama yang mereka panuti gitu ya. Nah, ini yang seringkali masyarakat menganggap bahwa ketika ada tetangga bertengkar gitu ya itu dianggap bukan ranahnya. Nah, itu yang saya kira kita juga harus mengingatkan masyarakat ya, bahwa pada saat karena pada saat kita mendengar, melihat, mengetahui, menyaksikan ada orang, ada terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, maka wajib memberikan perlindungan, wajib melakukan upaya-upaya pencegahan dengan batas-batas yang kita mampu gitu. Batas-batas sebisa kita lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak boleh membiarkan masa bodoh membiarkan, itu kan urusan dia, bukan seperti itu. Jadi undang-undang memandatkan kepada kita semua masyarakat itu untuk memberikan perlindungan juga, tindakan, upaya-upaya yang dibutuhkan oleh korban supaya tidak berlanjut. Jadi misalnya mencegah berlangsungnya tindak pidana. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya apalagi sampai mau dibunuh, itu kan juga harus ada upaya pencegahannya. Kemudian juga memberikan perlindungan sementara, keamanan sementara. Kayak tadi contoh tetangganya yang baik itu kan bisa memberikan perlindungan sementara. Dia dikejar oleh suaminya, dia bisa
bisa menghindari. terlindungi gitu ya. Kemudian juga memberikan pertolongan darurat, misalnya kalau korbannya membutuhkan darurat ya siapapun yang melihat dia harus membantu untuk menelpon misalnya para Sebagai pihak. ini ya, kepedulian ya, betul, Mbak, betul. ya, penting. Dan juga termasuk memproses pengajuan pengajuan permohonan Pengadilan. penetapan perlindungan kepada polisian maupun kepada APH ya. Begitu, Mbak. Iya. Saya rasa asik juga nih Mbak bicara tentang ini ya. Mungkin di kesempatan lain ada waktu yang bisa kita sambungkan karena bicara soal KDRT itu tidak ada hentinya ya, kasusnya terus berjalan sementara kasus itu yang melaporkan juga mereka tidak enggan ya melaporkan, tapi sementara kejadian itu tetap terus berlalu. Dan kalau tadi disampaikan oleh Mbak Maria bahwa kejadian atau KDRT itu lebih banyak perempuan ya Mbak Maria yang mengalami itu. Nah mungkin ini menjadi tugas LKKP PBNU ya Mbak Maria. Bagaimana melakukan pencegahan, karena kalau kita lihat dari bagaimana fungsi perlindungan dilakukan oleh negara dan bagaimana Islam sendiri melarang bahwa kekerasan tidak boleh terjadi dalam rumah tangga. Karena itu karena Rasulullah memang tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya maupun anak-anaknya. Betul. Saya rasa demikian, terima kasih Mbak Maria. Ya. Kita cukupkan saja karena nanti kita bisa bincang di kesempatan yang lain lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan dan panjang umur tentunya. Amin. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dan menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.